Di episode 7, kami sudah pernah membahas persahabatan cewek cowok yang sebenarnya mungkin-mungkin aja kok terjadi tanpa ada perasaan cinta. Murni sahabatan, tukar pikiran, dan saling membangun satu sama lain. Tapi waktu itu, mungkin pembahasannya cuma dari satu sisi aja ya, dari sisi cowoknya. Nah, gimana kalau dari sudut pandang cewek? Kata orang-orang, cewek gampang baperan dalam pertemanan. Kata orang-orang juga, cewek lebih gampang suka sama sahabatnya. Emang iya? Yakin? Episode kali ini, kami undang sahabat ceweknya Cahyo buat ngobrolin persahabatan cewek cowok dari sudut pandang cewek. Kembali lagi di podcast After Office Hour. Ya. Kali ini kita ada ceweknya. Cewek. Yang ini sebenarnya lanjut. Ini adalah tamu cewek pertama di season 2. Oh iya. Tapi lu padahal di Tapi gue season 1 udah sampai 2 pertama. kali kan. Udah 2 kali dia. Udah lu cewek pertama. Kayak Cewek episode pertama dua yang sejak datang. lu kan. Iya. Soalnya lu sahabat gua sih jadi kayak. Nah, ngomongin tentang sahabat, Jago banget masuk ya tuh. ini adalah lanjutan dari episode kita. Sahabatan cowok cewek. Iya, episode 7. Episode 7. Episode 7 waktu itu ada yang nanya, itu kan kalau misalnya dari sudut pandang cowok. Kita juga memang waktu itu pernah bilang kan, ini dari sudut waktu itu ceritanya sudut pandang kita berdua. Iya. Terus lu Iya. bilang kan, kayak Nah. gimana kalau kita undang Sahabat lo yang sahabatnya cewek. Noel, Iya. which is bukan Tania. Kayak gue bukan sahabat lo deh. Karena ya kebetulan lagi ada Tania aja. Iya. Main-main. Jadi Tania hari ini emang pengen ke rumah gua jadi kayak. Oh, penting banget. Penting banget. Penting banget. Loh, tuh deh. Tania yang main ke rumah lu. Iya. Wanita yang menyamperin lu emang wah sultan lu ya emang. Lu lagi di atas awan lu sekarang. Lo enggak, gua nggak melihat itu aneh karena kayak gua biasanya begitu sih. Oh gitu ya? Oh, oke. Itu hal yang nggak normal. Gue gak mau lanjutin. Gue juga dimana dari tadi. Takut gue sama. Gua kira selama ini normal itu enggak. Enggak, normal. 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 Kan kita bersilaturahmi. Iya, normal kan? Normal. Dan sekarang kan lagi nggak boleh gitu keluar kan ke restoran kafe, jadi mau nggak mau kan jadi ke rumah. Iya, soalnya sering banget jadi gua kayak, oh ternyata orang-orang tuh emang nggak gitu ya. Gitu kok, gitu banget apa ya gitulah pokoknya. Bercanda. Iya. Jadi seriusin. Ya, jadi kalau sekarang kan kita akan ngebahas yang seperti tadi Noel bilang, sudut pandang cewek yang memiliki sahabat seorang cowok. Ya. Gitu. Sekarang dari sudut pandang ceweknya. Iya, dari sudut Karena pandang kemarin ceweknya. Kan dari sudut pandang cowok udah. Nah, ini kan kita udah ngomongin berulang kali sudut pandang Iya. cewek. Ini kayak Udah, kita Tan, langsung Tania. Gimana menurut lu sahabatan cowok cewek tuh gimana? Mungkin gak sih? Karena kemarin kan gue tuh sebenarnya abis upload video kemarin gue nge-tweet kan, dan itu lumayan rame. Ada yang sampai ngomong gue bacot anjing. Oh, iya, Dia serius? nge-reply tweet gue. Kok Jadi dibawa perasaan ya, sampai mungkin buat orang lain tuh sahabatan cowok cewek tuh nggak bisa karena pasti ada satu pihak yang baper gitu. Iya, Oke. iya. Nah menurut lu gimana Tan? Lu kan dari sudut pandang cewek, mungkin kalau cowok lebih santai, kalau cewek gimana? Sama sih, gue juga santai sih. Karena mungkin gue juga dari Dari lu juga santai ya? Heeh. Oke udah itu Iya, poinnya ya. poinnya. Thank you banget Tan atas episode ini. Gue baru benerin mic anjing. Gimana? Enggak, karena gue juga dari kecil juga temen-temen cowok gue tuh lebih baik daripada temen-temen cewek gue. Jadi, Dari kecil? kayak gue tuh pas kecil emang bisa dibilang tomboy lah, main sama anak komplek, sepeda. Padahal sekarang lu nggak tomboy Maksud banget. gua- Nah, exactly. Lu tuh kayak cewek banget. Iya. Banyak cowok yang ngejar-ngejar lu. Iya. Iya. Banyak. Terus Nggak bisa diedit tadi tuh. nggak akan diedit juga. Pokoknya kali ini gue ngomong edit ya. Pokoknya apa yang terjadi di Woi, sini. jangan dong. Jangan dong. Kenapa takut banget? Terus takut. jadi lu dari kecil emang udah sahabatan Iya. temennya banyak. Temennya emang banyakan cowok dan Ya temennya sampai banyak kan cowok, tapi lu ya maksud gua kalau sahabat kan mungkin temen yang lebih dekat gitu ya. ya, dan sahabat-sahabat gue juga dari kecil juga selalu cowok, jadi sampai sekarang pun gue tidak menganggap aneh kalau misalkan gue punya sahabat-sahabat cowok gitu. Bahkan gue lebih banyak sahabat cowok bisa dibilang daripada sahabat cewek gitu. Jadi menurut lu mungkin banget. Mungkin banget, dan gue tidak merasa itu aneh sama sekali. Tapi mungkin ada beberapa orang yang aneh gitu kan, merasa itu aneh, tapi gue sih enggak sih. Sans. Oke. Nah, ketika lu sahabatnya lebih baik cowok, lu suka risih gak sih sama obrolan cowok? Karena gini, cowok tuh kan kalau ngobrol ya, misalnya Iya. gimana, Enggak difilter lah ya. ya kita kan cowok tuh kan Apa, spesies jadi apa? paling goblok ya. Ya, seperti yang kita sudah sering bahas ya. Iya.
obrolan kita tuh kan nggak diayak ya. Iya. Kayak, Oke. which is kayak tadi lu datang kita ngomongin apa gitu ya. Iya. Apa emang coba diulang? Lupa. Ya itu. Ya itulah ya. Iya, jangan dong. Yang sama sekali tidak kita sensor. Iya, iya. Lu suka risih nggak sih dengan obrolan itu? Karena mungkin obrolan-obrolan itu terlalu vulgar atau Kadang terlalu vulgar atau seksis gitu kan bisa dibilang. Oh, kita juga seksis ya? Enggak ya? Enggak, kita tadi nggak seksi. Enggak Oh, sih. iya. Enggak sih enggak. Maksudnya Oh, itu enggak sih. malah menambah pengetahuan gue Referensi gitu kali ya? kadang-kadang. Iya, referensi. Oh, gini obrolannya sih cowok-cowok, cara pikir cowok-cowok kayak gini apalagi kalau lagi ngomongin cewek gitu kan. Iya, iya. Oh, gini ngeliatnya cuma sekedar ini doang. Ih, Oh, maksudnya pemikirannya dong. Pemikirannya. itu temen lu yang lain kan, buat Iya. kita. Iya, Bukan, bisa bukan dibilang. dong. Bukan dong. kita. Bukan dong. Banget ya dia di sini ya. Mm-mm. Hah, apa gimana? Manual yang gue kenal. Tapi BTW, yang lu kenal gimana? Kan gue bukan sahabat lu. Oh iya. Kita kan deket-deket banget kan. Iya, 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 iya. Oke, Oke. oke. Tapi lu percaya nggak kalau yang cowok sedekat apapun cowok itu sahabatan sama cewek, yang diomongin ke cewek itu nggak 100% sebenarnya. Ada lagi obrolan-obrolan yang mungkin lebih deep, lebih Iya, lebih dalam. parah, yang emang cuma dua cowok dan cowok gitu. Iya. Lu believe itu nggak? Atau lu rasa selama ini kayaknya cowok yang temenan sama gue ngobrolnya kayaknya emang udah nggak diayak? Malah menurut gue ngerasa kadang kalau misalkan cowok sahabat gue gitu curhat sama gue, itu ada beberapa hal yang nggak diomongin sama sahabat-sahabat cowoknya, tapi dia merasa nyaman untuk cerita itu ke gue karena spesies gue yang wanita ini gitu. Karena mungkin dia ngambil sudut pandangnya dari lu sebagai seorang cewek kali ya. Bisa jadi itu, jadi biasanya malah jauh lebih deep dan lebih emosional gitu loh, curhatan-curhatannya menurut gue ya. Contohnya curhat apa tuh? Ya balik lagi ya biasanya asmara ya, balik lagi cewek tentang cewek, atau misalnya iya, dia iya, lagi iya. mental health atau keluarganya bermasalah gitu-gitu tuh kadang tuh ada, Keluarganya bermasalah. Oke. Terus? kadang ada takut nih, kadang kayak ada Takut sih. Kalau lu takut gue roaming. Soalnya lu kayak tapi gue nggak tahu apa-apa. iya makanya gue juga takut kenapa dia Oh, iya. Terus? iya tapi ya anyway dia merasa nyaman karena gue spesiesnya mungkin wanita gitu dan Itu gue sahabat bisa lu yang cerita? iya dan Sahabat mungkin gue ya? sahabat. Oke. Sahabat. Nah pasti lu mau Enggak, gue nanya. mau ngelit kemana? Gue nanya. Nah jadi ya itu, dan kadang dia juga bilang kayak ini gue nggak bisa ngomongin ke sahabat-sahabat gue yang cowok karena kadang responnya itu suka berbeda gitu. Tapi itu bukan berarti modus ya? Kan karena ada, aku cuma Iya, lu cerita pernah ini nggak sama kamu doang. Lu pernah loh. nggak kepikiran bahwa Kok suka ada gitu ya, Le? makanya tadi gue tanya sahabat, memang iya. Iya. Kita ngomongin sahabat kan? Iya, Nggak bagus iya, kan? iya, Bu. Iya sahabat. Jadi apa tadi pertanyaannya? Apakah pernah nggak kayak lu ngerasa itu modus? Kan banyak kan cowok yang modus. Gua nggak tahu banyak apa enggak, terus salahin lagi kan. Ada beberapa cowok yang aku cerita ini ke kamu doang lo karena Padahal dia ngomong kayak gitu ke 10 cewek. Aku ceritanya cuma ke kamu doang. Ih gue sih nggak peduli ya, maksudnya kalau dia udah gue anggap sebagai sahabat dan dia juga mungkin dalam anggapan gue menganggap gue sebagai sahabat, ya lu mau modus ya suka-suka lo, bukan urusan gue gitu. Kenapa gue harus ngerepotin lo modus apa nggak mau gue gitu? Gue nganggap lo ya cuman sahabat doang gitu. Wah. Oke. iya. Kenapa lo jadi ngerasa selama ini gue modus salah dong gitu? Enggak karena bukan dong, bukan. Ternyata selama ini ceweknya emang gak peduli. Nggak Lu. peduli. Iya, kasihan banget ya cowok yang merasa. Tapi lu pernah nggak mikir kayak gitu? Ada orang yang cowok yang mungkin approach lu tuh ya sebagai teman yang pengennya deket aja gitu sebagai sahabat. Tapi lu pernah kepikiran bahwa kayaknya dia modus deh. Gitu. Pernah nggak? Jujur ya, jujur. Ya ada aja sih. Tapi itu biasanya, maksudnya gini, gue bedain mana teman deket, mana sahabat. Nah itu gimana membedakan? Mana teman dekat, mana sahabat? Apa bedanya teman dekat sama Temen sahabat? ya temen aja, maksudnya ya udah gue Teman dekat sama sahabat? temen deket sama sahabat. Temen deket tuh gue mungkin bisa ketemu dia hampir setiap hari atau Oke. misalkan hampir setiap weekend gue main bareng. Tapi kalau sahabat tuh gue udah sampai cerita semuanya, dan gue tipe orang yang nggak menceritakan semuanya ke orang lain juga gitu. Jadi bisa jadi let's say gue ketemu sama Cahyo tiap hari, tapi bukan berarti gue menganggap dia sebagai sahabat, Iya, dia hanya iya. sebagai temen deket doang gitu. Wih, kategorisasinya banyak ya. Gue kayak teman dan sahabat aja. Iya. Iya, gue ada teman dekat dan sahabat. Oke, Dan terus, biasanya kalau sahabat itu, menurut gue kayak udah nggak mungkin modus lagi, karena dia juga udah tahu busuk-busuk kayak gue anyway gitu loh. Atau mungkin lo tidak sadar bahwa selama ini dia ngarep sama lo, tapi dia menjaga biar persahabatannya nggak rusak. Kan balik lagi, itu urusan dia nggak sih? Oh iya ya. Itu Iya, urusan dia. santai, maksud santai, gue. santai. Iya. Agak ngegas tulisan. Iya. Itu urusan dia. Maksudnya kalau dia menganggapnya Iya. seperti itu, iya, Ya udah, gitu, udah. dia Gitu. ini. Gue cuman
merasa sebatas ini doang kok gitu. Iya. Oke. Gue kayak oke, iya banyak kategorinya. Iya. Tapi mungkin gua doang kali ya, maksudnya nggak bisa digeneralisasiin ke semua cewek ya. Iya. Oh iya pasti. Kita di sini juga nggak ngomongin ini semua cewek ya. Iya. Ini khusus Tania Winanto aja. Iya. Ya, baiklah. Oke. Nah sekarang ke pertanyaan selanjutnya nih. Kenapa lu lebih seneng temenan sama cowok? Kan lu Gini. bilang dari kecil lu udah temenan sama cowok nih. Heeh. Ya why? Kenapa? Kenapa lu lebih Padahal kan biasanya ada teman sama cewek juga gitu. Tapi lu punya sahabat cewek kan? Punya. Gita Butawa ya? Wah, Sebut banget kenapa emangnya? Hah? Kenapa emangnya gitu? Enggak, aku nanya. Iya. Ya itu salah satu sahabat gua. Kalau Tapi cowok, jangan dong. kenapa Jangan lu dong. lebih seneng temenan sama cowok? kenapa? Nggak tahu ya. Kayaknya dramanya sedikit kayak. Oh, kata siapa? Nggak tahu apakah. Yang enggak mungkin yang drama buat cowok, buat cewek bukan drama. Iya. Tapi buat kita tuh udah drama banget kayak. Bisa jadi, bisa jadi. Ah, fuck banget lah. Apaan sih? Nah, hidup gue sudah lumayan drama nih sebagai cewek, hidup gue lumayan drama. Iya sih, iya sih. Iya iya kan, sih. iya kan. Nah, kalau misalkan gue cerita ini ke cewek, kadang itu gue nggak tahu ini gue takutnya menggeneralisasi. Kalau misalkan gue cerita ini ke sahabat gue yang cewek, mereka itu biasanya merespon secara emosional melalui empati mereka. Oh. Dan jatuhnya subjektif gitu loh, nggak objektif. Iya. Let's say gue lagi deket sama cowok siapa terus cowoknya ternyata brengsek gitu. Ya udah dia bakalan ngebrengsek-brengsekin situ cowok. Ibaratnya kayak mendukung ketidaksetujuan lo. Iya, dia Oh, sangat oke. membela gue. Sedangkan kalau misalkan gue curhat ke cowok, kadang tuh mereka bisa berpikir secara lebih objektif gitu. Kayak misalnya, elunya juga yang goblok gitu. Kayak, enggak itu nggak brengsek, elunya aja yang Oh goblok. iya, gue jadi inget nih omongan Noel pas di episode ke-7. Waktu pas Noel putus atau lagi ada berantem, dia curhat ke cewek malah disuruh putus sama temen sahabat dia cewek. Iya kan? Malah mendukung lo gitu. Tapi kalau lo ngobrol sama temen lo yang cowok, mungkin bisa lebih objektif kayak coba dilihat sisi baiknya ada apa enggak gitu-gitu kali ya. Kalau bawa cowok tuh kayak udah lu putus aja lah. Bucin lu gitu. Itu iya biasanya sih cowok, tapi kayak, ya lu juga kebucinan sih gitu. Iya. Jadi lebih adil ya. Lebih adil, maksudnya dia bisa melihat itu secara logika daripada dia memikirkan secara emosional. Karena gue udah datang dengan emosi gue yang meluap-luap kan. Iya. Jadi lu menjadikan cowok tuh sebagai penetral emosi lu yang udah mau. Iya, betul. Oke. Biar gue gak kebawa baper atau kebawa apa gitu loh. Oke. Tapi pernah nggak lo lagi curhat masalah cowok gitu misalnya ke sahabat lo, Hmm. tapi ternyata lo malah menemukan sisi lain dia yang selama ini nggak lo sadar dan lo akhirnya baper sama dia? Dia nggak pernah baper kan tadi katanya. Iya nggak, siapa tahu gitu kan? Nggak pernah. Oh. Karena gue udah mengkotak-kotakan itu. Dan lu bisa konsisten untuk stay, oh dia emang sahabat gue, Iya. mau kayak gimana pun dia, gue nggak akan baper gitu ya? Iya. Oh. Bisa Jadi sih, beneran lu selama ini emang nggak pernah baper sama siapapun sahabat cowok lu? nggak pernah. Mungkin teman deket pernah ya. Temen deket? Teman deket yang akhirnya menjadi mantan gue gitu. Karena gue sering main bareng dan apa segala Main macam. bareng. Ternyata terjalinlah sebuah chemistry. Akhirnya baper gitu. Tapi kalau misalkan sahabat yang memang gue udah cerita semuanya, gue udah tau busuk-busuknya dia dan Indikator lain-lain. lu jadi sahabat Nah. gimana? Levelnya di titik apa? Oh dia sahabat gue nih. Iya, oh, Di saat sahabat di gua. saat gue sudah nyaman menceritakan diri gue dan masalah-masalah gue, emosi-emosi gue. Karena ya gue nggak tahu ya, mungkin gue termasuk orang yang jarang cerita juga. Even ke teman deket gue jarang cerita. Berarti orang yang bisa mendengarkan keluh kesah lo, ya oke, sahabat gue. Misalnya bisa menjadi sahabat lo gitu. Bisa menjadi sahabat gue. Dan kayak misalkan orang yang pertama kali gue telepon kalau misalkan gue tiba-tiba kecelakaan mobil Iya, gitu. iya. Nah itu menurut gue Iya sih. teman Oh. deket ya bisa, ya udah lo main bareng tapi secara emosional tuh nggak ada bondnya gitu. Iya. Menarik. Emang kalian beneran cuman teman dan sahabat aja? Iya gue. Teman deket? Ya sahabat. Sahabat. Maksudnya teman dekat bagi gue sahabat. Kalau temen yang kayak tiap hari main, ya temen. Iya. Temen aja. Nggak yang sampai sahabat-sahabat banget juga sih. Iya. Kayak misalnya gue teman dekat, misalnya Manuel, gue cerita semuanya. Ya udah dia sahabat. Tapi kalau misalnya cuma sekedar, sini yuk. Tapi nggak ada sesuatu yang orang lain nggak tahu tapi dia tahu, ya dia bukan sahabat gue. Iya. Gitu. Berarti definisi sahabat kita sama, cuman nggak ada si teman Iya, dekat aja ya. Teman dekat iya. lo agak abu-abu sama si Iya. teman gue gitu. Kayak ada nggak hal negatif yang lu rasa kayak lu ya ketika lu sahabatan sama cowok lu rasa ini adalah hal negatif buat gua ya? Ada nggak? Bukan negatif sih, cuman gue selalu punya concern atau ketakutan once nih sahabat-sahabat gue punya pacar. Nah,
pacarnya jelas sama gue. Jelas. Iya. Pernah nggak terjadi tadi? Pernah, sering. Dan lu gimana cara mengantisipasinya untuk kedepannya atau mengatasinya deh? Mengatasinya yang gue pasti akan minta sama si sahabat gue ini untuk kenalin ceweknya dan diajak nongkrong bareng biar dia tahu gitu loh, gue sama si teman gue ini emang beneran temenan. Dan udah kenal sama lo dan deket Iya, sama lo iya. dari sebelum dia jadian gitu ya? Exactly. Maksudnya kan ada kan lo kalau sahabatan sama orang kan bisa kayak ya lu santai aja berdua bareng ngapain gitu atau misalnya temenin ke sini dong, temenin ke sini. Iya. Nah, itu kan mungkin buat si pacar-pacarnya si sahabat gue itu tidak bisa diterima nih siapa nih Oh, namanya. disalahartikan. Disalahartikan Iya. gitu. Nah, itu selalu Ini yang gua menjadi bilang, concern Iya. sudah aku bilang ya. besar gue gitu. Gue even pernah ngomong sama Noah kayak udah lo single aja kayak lo kalau punya pacar rempong deh gitu. Maksudnya Raymond Noel. Ini, nah kan Ini yang lu cerita itu kan. Gue ternyata Iya, gue teman-teman perempuan saya itu mendoakan saya untuk selalu single. Iya, iya. Enggak, gue gak mendoakan lah. Cuma Kayak, Tan, kenalin lah sama temen lu gitu. Nggak ada. Iya. gue nggak kenalin pernah. anjir banyak. Mas siapa? Hah, siapa? Ini masa gue sebut di sini? Gita. Iya, Oh, lu mau kenalin gitu? Oh, beda agama tapi. Kita, gitu, masa kayak ke Noel aja gue bilang udah lu single rempong kayak kalau punya pacar gitu. kenapa rempong kenapa? Ya itu concern gue kayak anjir dia ntar ini ceweknya bisa jealous yang kayak Jealous gitu-gitu. Enggak lah. Tapi oke, itu kan dari segi sahabat lo. Hmm. Apa kabarnya dengan misalnya Wandi lu punya pacar gitu atau mungkin Nah, iya, sekarang atau punya dari- pacar, nah apakah cowok lo akan menerima sahabat lu yang cowok? Itu udah selalu menjadi ultimatum gue sih. Oke. Ini sahabat gue dari zaman gue SMA, dari zaman gue kuliah, dari zaman gue let's say 5 tahun yang lalu, 4 Iya, tahun yang iya. lalu. Ini mereka sudah deket sama gue, even sebelum lo ngedeketin gue. Berarti lu fair di awal ya? Fair di awal, lo nggak boleh jealous sama mereka karena gue juga nggak baper dan gak akan baper sama mereka gitu. Dan pernah nggak mereka merasa, kok lu lebih belain dia sih daripada gue cowoknya gitu? Nah biasanya kan gini kan cowok kayak aku percaya sama kamu tapi aku tidak percaya dengan cowok Iya, iya, cowok iya, di iya. luar sana. Iya sih. Nah itu biasanya Cowok anjing. iya kan. Iya kan. Nah itu biasanya gue ajak nongkrong, balik gue ajak nongkrong sih. Bareng. Dan sering banget tiap weekend gitu biar Oh, mereka oke. juga santai. Oh. Bahkan even sampai sekarang kayak even mantan gue aja masih sering main sama sahabat-sahabat cowok gue tanpa gue gitu loh. Oh gitu. Iya. Oh, oke. Dan biasanya awkward nggak di awal pertemuannya? Kan biasanya kan kalau gue nggak tahu ya, kalau misalnya gue mungkin awalnya bisa menerima tapi dalam hati tai lah, kenapa sih Lo sahabatan? Iya, kalau gue karena ya gue kayak gitu gitu loh. Nggak tahu ya kalau misalnya Gimana? misalnya nih katakan gue punya pacar gitu. Ya. Terus dia punya sahabat cowok, gue dikenalin kayak ngapain sih diajak nongkrong gitu. Apakah cowok lo juga seperti itu? Apakah emang dari awal sudah menerima kondisinya Selama ini bahwa gimana? Gue nggak pernah kepikiran sih cowok tuh punya pikiran kayak lo gitu malah. Bisa karena gue terlalu overthinking. bisa ya kayak gitu ya? Ya, Maksudnya- mungkin ada beberapa cowok yang kayak gue yang bisa berpikir seperti itu kali ya. Karena gue malah merasakan itu sebuah benefit sih. Kayak misalnya gue sahabatan sama cewek banyak banget nih. Gue ngebawa pacar gue bakalan jauh lebih susah dibandingkan gue bawa pacar gue ke sahabat-sahabat cowok gue. Karena kan cowok tuh pasti lebih ada ininya lah, apa obrolannya Iya. gitu kan. Dibanding kalau misalkan cewek tuh ibaratnya kayak ada gap gitu loh. Iya. Iya. Kayak ini Kayak waktu itu ya. kan gitu kan suka. Kayak waktu itu. Boleh nggak sih gue bahas? Yang mana? Yang gue ngobrol sama itu lebih lama. Oh iya. Contohnya salah satunya kayak gitu, kayak Noel, gue tuh bawa seseorang gitu. Noel malah mantannya dia. Ah. Ada gua. Sama dia lu. Sama gua. Oh, sama gua. Oh, ada lu. gue dicuekin gitu. Ngobrol sama mantannya. Lama banget. Oh, yang waktu itu kesini. Sampai jealous dia. Yang waktu itu kesini nganterin. Iya. Sampai jealous dia. Oh. Tania abis itu ngomong gua, lu ngobrolin apa sih? Kepo. Kok kayak passionate banget. Iya karena gue dicuekin Iya cuy. iya. Nah tapi gue di situ malah merasakan benefit karena jadi lebih gampang juga untuk bergaul dengan teman-teman gue. Iya. Iya. Oh, tapi karena mungkin lu dari awal udah fair dibilangin bahwa oh gue punya sahabat cowok lo ini. Iya. Kayak lo pacaran sama gue ya, lo harus tahu gue sahabat cowok gue banyak, lo santai nggak sama itu. Menarik. Mungkin menarik. kayak orang kaya lo mungkin. Karena waktu sulit itu ya. kondisi gua Gue judgmental. Dia kan udah nikah juga. Oh iya. enggak, karena waktu itu pernah gue punya mantan yang dia ngasih tahu punya sahabat cowok pas gue udah jadian. Ngerti gak sih? Jadi pas lagi nongkrong, ini siapa ya? Sahabatku. Oh. Nggak ada disclaimer di awal gitu ya. Iya. Iya.
Jadi kayak gue udah kayak pasang body duluan nih mau ngapain nih gitu. Kalau gue dulu, ini siapa ya? Itu sahabat aku dulu pernah mau deketin aku. Wow. Lu gitu? Pernah ada gitu, sama mantan gue dulu. Oh. Mantan lo yang ngomong kayak gitu. Iya. Tapi lo aja santai di situ. Iya santai aja kan pacarannya sama gue. Iya. Ya gimana? Iya. Ya udah lu temenan aja bebas kan jatahnya kan ke gue. Wow. Jatah Jatah apa tuh? Jatah waktu. Oh, waktu dan makan bareng. Iya. Waktu chat, Apa tuh? video call. Video call. Oh, iya. Ngapain video call? Ya video Emang call. nggak ketemu langsung? Oh iya. Kan waktu itu belum ada Covid. Iya. Ya begitulah. Oke, Iya. ada lagi nggak yang mau lu tanya? Tapi gini sih, dan maksud gue, ketika lu lagi berantem nih sama cowok lo, lu pernah minta pembelaan dari sahabat lo yang cowok nggak? Atau mungkin lu cerita, tapi justru si cowok, sahabat lo yang cowok malah bilang, kan udah gue bilang jangan sama dia. Pernah kayak gitu nggak? Enggak, biasanya mereka diem doang. Oh. Diem, kasih taunya di terakhir. Oh gitu. Kasih tau di terakhir. Iya, gue dari awal juga emang nggak suka-suka banget sih sama nih orang gitu. Oh. Atau mereka selektifnya di awal. Misalnya gue baru deket, si cowoknya masih PDKT, terus mereka yang biasanya lumayan protektif tuh kayak si ini, orangnya Iya, gini, iya, kok di iya. sosial media gini, di Instagramnya gini, gitu. Oh yang lebih ribet lah ya. Lebih ribet, mungkin karena ya cowok kali ya. Iya. Biasanya lebih judgmental juga sama cowok lagi gitu kan. Iya. Iya. Dia banget tuh. Anjing jadi. Julid ya, mulai remes juga Jadi ya. nunjuk ya. Parah cahaya mau. Gitu. Ada lagi nggak yang lo mau tanya? Hah? Enggak sih, gua udah cukup kayaknya. Jadi cukup. Apa? Oke, ada nggak yang pengen lu sampein ke cewek-cewek mungkin luar sana yang lagi sahabatan? Gimana caranya supaya mereka ya udah nih santai aja gitu? Atau kalau misalnya mereka ternyata baper sama sahabatnya, harusnya gimana? Menarik. Tunggu, gue potong. Sorry, ini kan kalau dulu tadi kan nyampein ke cewek-cewek. Kalau dari gue nanti lu nyampein ini ke cowok-cowok buat yang punya sahabat cewek gimana harus nge-treat ceweknya biar nggak cemburuan banget. Oke. Ya udah. Nih gue jawab Noel dulu. Iya, Nel dulu. Ya, tadi habis pertanyaan lo. Waduh. Gimana pesannya ke cewek-cewek yang sekarang lagi sahabatan sama cowok? Terus dia baper sama Terus si dia baper dia sahabatnya. harus ngapain? Iya. Satu. Atau kedua ya gimana caranya supaya lu nggak baper gitu, menganggap bahwa ini karena gue mikir gini, kalau misalnya lu tahu lu mau sahabat sama cowok terus lu berpotensi baper, ya mendingan lu Gak usah sahabatan dari Apa awal sih? ya. Benar. Dan sebenarnya potensi-potensi baper tuh nggak tahu ya, gue bisa ngeliat itu di awal gitu, kayak gue bisa baper ya, jadi hati-hati deh gitu kalau nggak sahabatan. Bisa sih. Nah, tapi Gimana kalau caranya lu misalnya tahu? Dari zodiak. Wow. dia bintangnya zodiak apa? Oke, abis ini kita bahas zodiak sama Tania kan. Tania ini jago banget, sumpah. Iya, tadi aja gue dibacain. Gue tahu sampai gue Taurus, Moonnya Aquarius gara-gara dia. Iya. Parah deh. Lanjut. Balik-balik ke tadi gimana caranya lo mengatasinya? Apa menyampaikan? Sebenarnya lo kalau misalnya udah sahabatan ya lo udah bisa ngomong apa adanya dong. Misalnya Iya, kayak lo udah bisa sama. cerita soal kehidupan lo lagi ngerasain apa dan lain-lain. Dan maksudnya once lo juga baper ya lo bilang aja lo baper sama dia. Jujur aja ya. Jujur aja. Sama yang namanya gue omongin. Ya Kemarin jujur aja gua lah bilang kan gitu. gitu. Tapi ya mungkin lo juga harus mikirin konsekuensinya, lo bisa jadi nggak sahabatan lagi sama nih orang karena ada orang yang Itu santai. gue tanya di episode Dan jawaban gue sama. Iya. Sama ya. Sama. Ada orang yang santai nanggepinnya, dia yang kayak oh ya tapi ya gue nggak bisa gitu, tapi bisa temenan lagi. Ada Iya, yang iya. jadi kayak freak out gitu, anjir ntar kalau misalkan gue kayak gini ntar dia kepedean lagi dikira salah Tuh kayak, salah modus gitu. oh ya udah kita sahabatan tapi kayak pacaran gimana? Waduh. Emang kalau sama Enggak, lanjut. Terus jangan juga. Terus Takut banget Iya sih nih. soalnya nggak Ih. seru. jadi menjaga obrolan nih. Tahu nih kenapa sih Terus. Noel 2020. Apa tadi? COVID mengubah gue. Ya itu apa sih? Seandainya lu misal nih, seandainya tiba-tiba lu baper sama sahabat lu gitu. Misalnya nih ya, misalnya. Berarti lu akan ngomong gimana? Mungkin gue ngomong, mungkin gue cuekin bapernya kayak ya udah paling nggak Ya apa-apa. itu tidak menjawab anjir. Ya baper bisa datang dan pergi sih kayaknya, maksudnya nggak Oh, gitu ya? sampai deep banget gitu kayak gue harus ngomong nih orang gitu, enggak sih kayaknya. Tapi jadi gue bisa ngomong atau ya udah gue cuekin aja. Tapi kecenderungannya lu kira-kira seandainya, gue tahu lu gak pernah baper, tapi seandainya Ya gue nggak tahu, gue
Gue kemarin ditanya Masa gitu juga iya, sama Cahyo iya. Oh, dan iya, gue udah. jawab. Oke, fine. Karena gue juga bilang gue gak pernah baper, tapi akhirnya gue jawab bahwa ya gue Iya, gue kan ngomong. Tapi gue bisa santai kalau misalkan lo tidak merasakan hal yang sama, ya udah kita kembali menjadi sahabatan lagi, oke gitu. At least ya lo tahu aja apa yang gue rasain gitu. Oh iya. Nah sekarang itu kan dari ke cewek kan. Nah kalau pertanyaan gue, misalnya gimana cara lo menyampaikan ke cowok-cowok di luar sana yang punya sahabat cewek untuk mengatasi bahwa misalnya pacarnya cemburu gitu. Kan kalau misalnya ngomong doang gampang ya, kayak tenang aja dia kan sahabat gue gitu. Tapi kan kita nggak tahu di belakang mereka gimana. Coba dong kasih tahu, jelasin. Karena mungkin cowok tuh kan kalau punya sahabat cewek ya, ketika mungkin gue posisinya kalau berantem sama cewek gue misalnya, misalnya gue punya cewek gitu, lebih enak emang ngobrol sama sahabat cewek gak sih? Untuk tahu cara ngeredaminnya atau segala macam. Iya. Iya gak sih? Iya. Dan gue pun juga gitu lebih enak ngobrol sama sahabat cowok karena ya kebetulan mantan-mantan dan orang yang pernah gue sukain cowok semua kan. Iya. Jadi sudut iya, pandangnya oke. pun sudut pandangnya pun juga Informatif sama. banget. Sudut pandang sahabat gue yang cowok pun juga bisa jadi sama gitu. Hmm. Jadi kadang misalnya gue berantem nih, gue diem-dieman. Gue biasanya reach out ke sahabat gue ceritain masalah gue apa. Terus habisnya ya lu nya yang salah gitu. Atau misalkan ya emang cowoknya yang salah. Jadi gue mendapatkan second opinion bahwa ya emang tadi barusan gue yang egois, gue yang pakai ego gue, jadi emang gue yang salah dan gue harus minta maaf. Jadi ibaratnya mereka menjadi penyadar lo di Menjadi saat penyadar. ego lo tinggi gitu. Exactly. Ya? Karena kan kadang lo berantem sama pasangan lo bisa sebenarnya lo yang salah tapi lo yang ngotot gitu kan Iya, sering kan. apalagi cowok. Apalagi cowok. Ya Tapi cewek kalau juga. ditanya gitu biasanya jawab, enggak ada yang salah. Emang kondisinya aja. Terus gitu. Diplomatis. Bisa diplomatis. Iya. Oke. Menarik. Tadi bukannya belum jawab pertanyaan. Enggak, ini kan yang tadi diomongin itu yang dari sudut pandang si cowok kalau lagi dia berantem gitu. Nah, tapi ini gimana nih Tan? Kan adalah, gue nggak usah sebut nama, adalah temen gue di luar sana. Dia lagi baru pacaran gitu. Oke. Dia punya sahabat cewek. Mm-mm. Nah, si cewek ini merasa intensitasnya lebih banyak ke ceweknya. Padahal kita sebagai teman yang ngelihatnya enggak kok. Ini lebih ke lu banget kok. Gue ngomong ke ceweknya gitu. Gimana sih cara biar tahu timbangan emosionalnya biar oh ya udah emang dia sahabatnya, wajar lah kalau dia ngobrol, wajar lah kalau dia dekat apa segala macam. Berarti ini dari sudut pandang si cewek ya? Iya. Biar dia bisa santai. Iya. Itu sebenarnya ya mindset lo aja sih. Mindset aja kalau misalkan lo memang dia udah ngomong apa adanya kalau bahwa dia cuman sahabatnya doang, ya udah lo terima aja sampai akhirnya baper ya salah lo gitu kan. Oh iya. Salah lo anjing, gue udah ngasih percaya buat lo tapi lo nya yang malah tidak memakai kepercayaan gue dengan baik dan benar ibaratnya gitu. Dan ya sebagai si cowoknya pun juga harus respect sama ceweknya juga. Maksudnya lo kan sekarang udah punya orang lain nih gitu. Dan tendensi untuk untuk cewek lo jelas sama sahabat cewek itu pasti ada. Pasti gitu. ada, ya. Pasti ada lah gitu. Apalagi lo invest waktu dan lain-lain ke sahabat cewek lo. Ya pasti ada, lo juga harus respect itu dan mulai ngasih batasan lah Iya. gitu. Ya ibaratnya kalau Nuet sering nge-tweet nih. Kalau misalnya ini lu cewek gitu, lu cemburu sama sahabat cewek pacar lo, ya positif thinking aja. Siapa tau pas kalian putus, dia berdua jadian. Oh, format tweet gue ya. Oke.